Halo semuanya, selamat datang di Science Minute. Kali ini bersama saya, Dr. Rahmat Budiarto dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempromosikan suatu materi yang menarik mengenai sukun sebagai pangan masa depan. Adapun materi ini disusun oleh komunitas tepung sukun, keluarga alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Ngomongin tentang sukun, sukun merupakan suatu tanaman yang kita sudah tidak asing lagi ya mendengarnya ya. Karena sukun itu sudah ada mungkin sejak nenek moyang kita ya. Sukun itu pada abad ke-17, kalau kita lihat film nih, ada sebuah film namanya The Bounty, itu menceritakan tentang penyebaran sukun. Dari yang semula ada di Tahiti, dibawa berlayar ke arah Karibia atau Amerika Latin. Kenapa sampai harus jauh-jauh dibawa berlayar? Karena sukun ini merupakan sumber pangan alternatif, sumber karbohidrat yang penting. Bahasa Inggrisnya aja breadfruit ya, atau buah roti. Jadi analoginya buah ini dianggap sebagai roti atau pangan yang sangat penting di masa dulu maupun di masa yang akan datang. Bahkan teman-teman, seorang ahli botani dari Inggris pernah mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang menanam 10 tanaman sejenis sukun ini, maka hajat hidupnya akan tercapai. Kenapa? Karena sukun itu daunnya bisa digunakan sebagai pakan ternak, buahnya bisa digunakan sebagai sumber pangan karbohidrat, batangnya bisa digunakan sebagai kayu, dan juga getahnya juga bermanfaat bagi industri farmasi. Nah, ngomongin tentang sukun, sukun itu nama latinnya adalah Artocarpus altilis. Jadi sukun merupakan salah satu kerabat dari nangka. Jadi kalau teman-teman nih kurang begitu familiar dengan sukun, teman-teman bisa lihat nangka, nah kira-kira ya 11-12 lah dengan nangka. Nah, sukun ini punya banyak nama ternyata. Beda daerah, beda nama, jadi banyak banget nama aliasnya. Contohnya di Indonesia dia dikenal sebagai sukun, tapi di Malaysia dia dikenal sebagai gomu atau kulur timbul. Di Hawaii dia dikenal sebagai ulu. Dan di Thailand dia dikenal sebagai sake. Nah, teman-teman, itu adalah ragam nama dari sukun. Ngomongin tentang morfologi tanaman sukun, daun tanaman sukun berbentuk daun tunggal, berseling, bentuknya lonjong, dengan belahan daun simetris dan tulang daun menyirip simetris. Kemudian batang. Batang tanaman sukun merupakan batang berkayu yang agak lunak, ukurannya sangat besar, tumbuhnya tegak, dan bentuknya bulat. Pohon sukun memiliki kulit batang yang kasar, coklat, dan juga bergetah. Dan ngomongin tentang bunga sukun umumnya tumbuh di ketiak daun, pada ujung cabang. Bunga sukun ada dua kategori, bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah. Tanaman sukun memiliki buah yang tergolong buah parthenocarpi atau buah tidak berbiji. Sedangkan untuk akar, tanaman sukun memiliki tipe akar tunggang yang sangat dalam dengan akar-akar samping yang tumbuh dangkal di sekitar perakaran tunggang. Nah, teman-teman, ngomongin tentang sukun. Jadi sukun itu bahan pangan yang sangat bergizi. Gizinya apa saja? Yang pertama, kita tahu sukun itu sumber karbohidrat. Jadi sudah jelas ya, sukun itu tinggi karbohidratnya. Selain karbohidrat, sukun juga mengandung protein nabati, lemak, fosfor, zat besi, vitamin B1, vitamin B2, dan juga vitamin C. Jadi bagi teman-teman jangan ragu untuk mengkonsumsi sukun dan juga produk olahannya. Pada buah sukun muda lebih banyak mengandung vitamin C, akan tetapi pada buah sukun tua lebih banyak mengandung karbohidrat, sehingga yang paling cocok digunakan sebagai sumber tepung sukun adalah buah sukun tua. Nah, teman-teman, ngomongin tentang sebaran alami dari tumbuhan sukun. Jadi sukun ini tumbuh secara alami di sebagian besar wilayah tropis Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Jadi teman-teman akan sangat mudah menemukan tanaman sukun ini, baik itu di dataran rendah hingga dataran menengah. Contohnya seperti di Jatinangor, 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman sukun juga bisa tumbuh di daerah yang basah maupun daerah yang kering. Suhu yang disukai oleh tanaman sukun di lingkungan tumbuhnya berkisar 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan relatif 70-90%. Curah hujan 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Nah, tanaman sukun ini umumnya kita temui dalam sistem agroforestry. Jadi ada di pekarangan, ada di pematang sawah, maupun ada di pinggiran hutan. Teman-teman, beberapa poin penting dari komoditas sukun. Sukun merupakan buah
yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti beras. Kenapa? Karena kaya akan karbohidrat. Selain itu, tanaman sukun juga sangat mudah dibudidayakan di wilayah tropis Indonesia. Tanaman sukun dapat mulai menghasilkan buah pada umur 3-4 tahun. Kemudian buahnya bisa terus-menerus dipanen hingga berumur 20 tahun. Jadi sekali bertanam bisa untuk menghasilkan sampai 20 tahun. Teman-teman, berikut adalah aneka olahan dari sukun. Sukun bisa diolah secara tradisional menjadi sukun goreng. Mungkin teman-teman sudah banyak mengkonsumsinya. Ada juga olahan-olahan lain yang lebih kekinian. Contohnya, semenjak ada teknologi mengubah sukun menjadi tepung sukun, kini sudah bisa ditemukan onde-onde sukun, empek-empek sukun, brownies sukun, cake sukun, dan juga donat sukun. Nah, itu tadi adalah sedikit dari banyak olahan yang bisa kita buat dari sukun maupun tepung sukun. Nah, tertarik bukan dengan informasi-informasi menarik dari buah sukun ini, pengolahannya, budidayanya, dan lain sebagainya? Saksikan terus Science Minute di Divya Unpad TV. Saya Dr. Rahmat Budiarto. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.